Di udara ini ada sekitar 70% kandungan nitrogennya. Maka nitrogen bebas di udara di sini ketika petir blak langsung petir menyambar, maka nitrogen yang ada di udara akan berubah porsi menjadi namanya NO3 atau nitrat. Nah, ketika nitrat itu lama-kelamaan akan tertumpuk juga di dalam awan. Sehingga lama-kelamaan di dalam awan juga terdapat kandungan nitrogen dalam bentuk nitrat. Jadi hujan. Nah, hujan itu adalah proses jatuhnya air dari udara atau dari langit ke permukaan atau ke tanah. Proses hujan itu terjadi berdasarkan 3 tahap. Jadi ada yang namanya siklus hujan atau siklus hidrologi, di mana hujan itu pada dasarnya adalah menguapnya air di tanah, kemudian sampai di udara, kemudian dengan adanya pengaruh-pengaruh tertentu, kemudian turun, kemudian membasahi lagi pada tanah atau pada permukaan. Nah, jadi di dalam hujan itu ternyata ada siklusnya. Siklus pertama adalah namanya evaporasi atau penguapan. Kemudian setelah penguapan ada lagi yang namanya kondensasi atau pendinginan. Dan yang terakhir adalah hujan atau namanya adalah presipitasi. Ulun jelaskan satu persatu. Nah, saat ini cuaca kita rasakan panas ya tidak? Nah, ketika panas ini terjadi, maka yang namanya air kalau sudah kena panas api di kompor, apa yang terjadi? Maka akan terjadi pemanasan dan ketika sampai pada suhu tertentu, maka airnya bakalan naik. Nah, ketika naik lama-kelamaan, air yang tadinya kita rebus kemudian volumenya jadi semakin berkurang. Nah, dan itu akan naik. Kemana naiknya? Ke udara, ya tidak? Nah, ketika sampai di udara tersebut, nah kan dia akan menumpuk di udara. Jadi semua yang ada di tanah ini pasti bakalan naik menuju udara. Baik air yang ada di tanah, kemudian air yang ada di tanaman. Tanaman itu juga pada dasarnya ketika kena panas, dia pasti bakalan menguapkan air. Sehingga ketika terjadi penguapan yang luar biasa pada tanaman yang menyebabkan tanaman kita jadi layu. Kalian pernah tidak melihat ketika pagi sampai siang itu kan tanamannya layu. Tapi ketika sudah berangsur matahari sudah berkurang, sudah mulai agak sore, dia kemudian mulai segar kembali. Kenapa itu terjadi? Karena penguapan berlebih pada tanaman. Istilahnya tanaman mengeluarkan keringat. Jadi selama ini orang banyak bertanya-tanya, kenapa tanamanku ketika pagi sampai siang hari tanamannya layu? Tapi ketika sore hari, kenapa tanamanku jadi segar kembali? Nah, sama juga dengan kita. Kenapa kita ketika kena panas kemudian kita bekerja, kok tiba-tiba kita mengeluarkan keringat? Keringat pada dasarnya muncul atau keluar untuk mendinginkan suhu tubuh kita. Nah, sama juga dengan tanaman. Tanaman juga pada dasarnya mengeluarkan air, namun dia tidak punya keringat. Sehingga mekanisme yang terjadi ketika dia sudah mengeluarkan air, lama-kelamaan air di dalam tanaman berkurang, akhirnya dia jadi layu. Namun ketika suhu sudah mulai turun, maka dia akan segar kembali. Jadi semua penguapan di tanah, mulai dari penguapan di tanah, kemudian penguapan tanaman, dan lain sebagainya, kemudian bakalan naik. Nah, ketika naik terjadi namanya kondensasi. Kemudian lama-kelamaan yang namanya beban. Misalnya rumah atau pondok deh misalnya. Pondok kita kan di tengah kabun atau di tengah perumahan. Pondok misalnya yang tiang-tiangnya cuma menggunakan batang bambu, ya kan? Kan pasti punya kemampuan beban. Nah, ketika beban tersebut sudah mencapai, misalnya cuma mampu menampung sebanyak 10 orang di atas pondok tersebut. Namun yang terjadi ketika kita paksakan pertemuan isinya orangnya 20, apa yang terjadi? Pondoknya bakal runtuh. Pondoknya bakalan ambruk. Nah, sama juga dengan yang ada di udara. Sama juga dengan ada di awan. Di awan tuh sebetulnya isinya air. Air yang sudah mengalami pendinginan akibat penguapan. Ketika suhu sampai di udara, dia akan mulai mengalami pendinginan. Dan semakin banyak menumpuk di atas langit, maka bobotnya jadi semakin berat. Nah, semakin berat dan semakin berat, maka yang terjadi adalah dia tidak akan mampu menampung. Maka dengan adanya, apalagi dengan adanya gaya tarik gravitasi, maka lama-kelamaan yang tertampung di udara kemudian bakalan jatuh ke tanah. Jadi ketika sudah semakin berat, dia akan jatuh ke tanah, kemudian kembali lagi ke tanah, dan kemudian membasahi permukaan. Jadi sebetulnya dari tanah kembali ke tanah. Nah, jadi dari air yang ada di tanah, air yang ada di tanaman, dan air yang ada di permukaan bumi, kemudian naik mengalami penguapan. Setelah penguapan di sana kemudian tertumpuk,
tertumpuk di sana banyak, lama-kelamaan dia bakal semakin berat, kemudian dia bakalan turun ke tanah kembali. Nah, lalu mungkin jadi pertanyaan, kenapa di sini hujan, di sana kada, atau di sana hujan, di sini kada, ya tidak? Nah, terjadi karena adanya pengaruh angin. Nah, jadi di udara, yang namanya awan di udara, jadi semakin kuat tempuran angin, semakin kuat angin itu menerjang, maka awan tersebut lama-kelamaan akan berpindah. Coba pian lihat di udara atau di langit. Kadang ada awan berjalan ya orang, padahal bukan awan berjalan, awan ditiup angin. Kita selama ini selalu bilang, wah awan laju bener berjalan, bukan berjalan. Itu awan ditiup angin. Awan itu kan benda mati, ya kan? Tidak mungkin bisa jalan. Apa yang terjadi? Karena dia berpindah karena ditiup angin. Nah, artinya semakin kuat angin meniup, maka otomatis awan tersebut akan berpindah tempat, dan semakin berat bobotnya sudah tidak bisa ditampung, maka dia bakalan terjadi hujan. Makanya tadi itu berkumpul di sini. Kenapa yang hujan di sana? Ya karena awannya dari samping sana berpindah. Lalu kan selama ini juga kita mendengar hujan buatan. Hujan buatan apakah dengan di langit kemudian ditabur garam seperti itu? Ya jawabannya bisa jadi seperti itu. Jadi kenapa kita di sini mempelajari soal hujan? Karena ini akan berpengaruh dalam proses budidaya kita. Kan tadi hujan adalah jatuhnya air dari langit ke tanah, ya tidak? Dan air itu pasti bakalan menguap ke atas. Dan ternyata yang menguap itu bukan hanya air saja, tapi ada satu pupuk namanya nitrogen yang ketika kena panas maka nitrogen tersebut juga akan menguap selain dari air. Nitrogen dalam bentuk amonium, misalnya pian beli namanya Ultradap. Ultradap itu adalah isinya amonium fosfat. Kemudian lagi pupuk ZA namanya amonium sulfat. Kemudian urea. Urea ketika kita tabur kemudian diubah oleh bakteri tanah dengan adanya enzim urease berubah menjadi namanya pupuk amonium. Nah, ketika airnya panas luar biasa, maka urea juga bakalan menguap. Kan kita tahu air menguap, amonium juga menguap. Maka uapan amonium tersebut kemudian juga ikut tersimpan di dalam awan. Sehingga di dalam awan juga ada kandungan amoniumnya. Artinya ada kandungan nitrogen dalam bentuk amonium. Selanjutnya yang kedua, ada namanya aktivitas petir atau kilat. Petir itu pernah diteliti berapa garang suhunya. Suhu petir itu kenapa orang yang kena petir terbakar, gosong. Kenapa tanaman atau pohon kena petir terbakar? Karena di dalam kilat petir itu suhunya 30.000 derajat Celcius. Karena sudah ada yang meneliti, berarti orang pegang dong berarti jadi tahu 30 derajat. Bukan, tapi kan pakai alat, Pak. Kan ada tuh, semua kan teknologi sudah lengkap. Bahkan kita tahu orang itu panasnya berapa juga nggak perlu megang. Ada alat pakai tembakan, ada kan yang tembak di kepala. Itu dipegang nggak? Tidak. Cukup ditembak seperti ini, kan begitu tidak dipegang. Dan kemudian sensor inframerahnya akan mendeteksi orang ini suhunya 36, ya tidak? Nah, kan begitu. Sekarang zaman sudah canggih. Jadi ketika petir terjadi, nggak perlu orang pegang petir mati langsung orangnya. Jadi petir itu ketika menyambar, maka dia akan mengeluarkan kekuatan suhu atau kekuatan panas sebesar 30.000 derajat Celcius. Nah, ketika petir menyambar, maka lingkungan nitrogen sekitar, kita di udara ini ada sekitar 70% kandungan nitrogennya. Maka nitrogen bebas di udara di sini ketika petir langsung petir menyambar, maka nitrogen yang ada di udara akan berubah porsi menjadi namanya NO3 atau nitrat. Nah, ketika nitrat itu lama-kelamaan akan tertumpuk juga di dalam awan. Sehingga lama-kelamaan di dalam awan juga terdapat kandungan nitrogen dalam bentuk nitrat. Jadi lengkap, di dalam awan itu ada amoniumnya, kemudian di dalam awan itu juga ada nitratnya. Sehingga ketika langsung jatuh ke lahan pertanian kita, kemudian membasahi tanaman kita, maka tanaman otomatis langsung mendapatkan suplai nitrogen. Nah, makanya kalau pian pernah lihat lapangan main bola yang dulunya gersang luar biasa gara-gara nggak ada hujan, kemudian hujan sekali aja 2 kali kok tiba-tiba bersemi kembali. Ada tidak? Nah, disebabkan karena adanya nitrogen. Nah, jadi lapangan bola yang tadinya gersang luar biasa kok tiba-tiba subur, kok tiba-tiba hijau, berubah jadi warnanya hijau banget. Itu disebabkan karena ada unsur nitrogen yang terbawa oleh hujan. Sehingga tanaman kita langsung mendapatkan suplai nitrogen. Kenapa di sini kita belajar seputar hujan? Biar pian tahu
bahwa dasar utama hujan itu sebetulnya sudah membawa unsur nitrogen, baik nitrogen yang menguap ke udara, atau ketika terjadinya petir kemudian memunculkan kandungan nitrat di dalamnya, sehingga pada saat hujan sering terjadi, kurangilah penggunaan pupuk yang ada kandungan nitrogennya. Pupuk itu ada namanya N, P, K, ya tidak? N itu nitrogen, P itu adalah fosfor atau fosfat, K itu adalah kalium. Maka yang tinggi kandungan nitrogennya itu sebaiknya dikurangi. Nah, lalu apa yang mesti kita kurangi, ya tidak? Yang mesti kita kurangi pupuk seperti apa? Misalnya, pupuk yang tinggi nitrogennya ada namanya NPK Sprinter, itu 20, 10, 10. Itu gunakan hanya 16, 16, 16 saja. Kemudian pada masa generatif, kurangilah penggunaan grower. Grower itu juga tinggi nitrogen, gunakan NPK profesional saja. Karena supaya seimbang. Karena kalau pian memakai NPK kan ada 16, 16, 16 ya tidak? Yang Mutiara atau Yaramila atau misalnya yang lain kan begitu. Nah kan tulisan 16, 16, 16. Nah kalau udah 16, 16, 16, sementara hujan juga membawa nitrogen, maka 16 yang pertama ini jadi bukan 16 lagi, naik Pak. Bayangkan kalau kandungannya 20, maka yang terjadi adalah tanaman kita akan kelebihan nitrogen. Dan faktanya menurut penelitian, tanaman yang kebanyakan unsur nitrogen itu lebih senang diserang oleh penyakit. Makanya sebetulnya kalau kita sudah tahu pada saat musim hujan itu banyak banget kandungan nitrogennya, kurangi nitrogennya supaya apa? Supaya tanaman tidak over nitrogen, istilahnya tidak obesitas. Artinya kegemukan atau kelamakan. Ketika tanaman kita sudah terhindar dari nitrogen, dia akan terhindar dari obesitas atau kegemukan. Sehingga tanaman kita tidak mudah terserang penyakit. Nah, kemudian juga ini ada penelitian ya, diteliti oleh profesor di luar negeri, namanya Profesor Harvey Miller. Bahwa pada dasarnya hujan katanya merupakan penyebab utama penyebaran penyakit di antara tanaman. Ini penelitian loh. Jadi menurut Profesor Harvey Miller bahwa hujan itu merupakan penyebab utama penyebaran penyakit di antara tanaman. Kenapa? Karena ketika hujan dari bawah ke atas atau atas ke bawah? Atas ke bawah, ya tidak? Nah, maka seandainya misalnya tanaman kita ada kena antraknosa atau kena busuk daun atau busuk ranting, apa yang terjadi? Berarti ketika kena tetesan hujan, plak tetesan hujan, maka tetesan hujan akan jatuh. Dan menurut penelitian Profesor Harvey Miller, bahwa tetesan tersebut beliau teliti, itu bisa sampai menyebar 10 meter. Jadi ini penelitian lah. Jadi berapa jauh tetesan air hujan itu bisa sampai. Ternyata hasil penelitian oleh Profesor Harvey Miller di sini tetesan air hujan itu bisa sampai menjangkau 10 meter. Bagaimana caranya? Pertama, ketika hujan terkadang ada kemiringan, bahkan cuma 1 derajat atau 2 derajat, pasti kan ada miring. Nah, ketika dia netes, dia bisa mengalir sampai 10 meter. Nah, jadi artinya di sini setelah kita tahu ya bahwa ketika hujan itu terjadi dan bisa menjadi penyebaran penyakit di antara tanaman, makanya terkadang ada orang yang bilang aku harus nyemprot imbas hujan. Nah, tujuannya adalah untuk memproteksi. Cuman, ada cumannya. Kalau pian nyemprot habis hujan, tiap hujan nyemprot, hujan nyemprot, hujan nyemprot, hujannya tiap hari, berarti tiap hari lah pian nyemprot. Kalau pian tidak mempelajari hari ini, pian pasti tiap hari bakalan nyemprot. Ya kan? Bayangkan misalnya 2 kali hujan, 2 kali nyemprot. Tiap hari hujan, tiap hari nyemprot. Bayangkan coba kalau yang pian semprot 20 tangki. Yang pian nyemprot sekitar lahannya sekitar setengah hektar atau sekitar 18 borongan. Game over pian. Ini misalnya bisa pakai ilmu sakti apa kayak ini tunjuk-tunjuk. Tapi ilmu sakti pun sesakti-saktinya ilmu kalau hujan tiap hari gugur pian luntur sakti-saktian ya kada. Nah, pulusnya habis ya kada. Bayangkan kan anggap misalnya kan upah orang 100.000 ya kada. Buat nyemprot misalnya upah orang 100.000 misalnya kan plak nyemprot 100.000. Bayangkan hujan 30 hari misalnya dalam 30 hari hujan 20 hari. 20 kali 100 2 juta kira-kira luntur kajiannya kada. Ulun yakin bila hujan 20 hari, kalau pian pada paham di sini 20 hari hujan dan pian mengeluarkan 100.000 setiap hari, luntur kajian. Sesakti-saktinya orang pasti luntur. Makanya di sini ada cara. Ya, kita tahu bahwa yang namanya fungisida, ada namanya fungisida kontak, ada namanya fungisida sistemik. Kita tidak berbicara seputar perekat dulu lah. Kita berbicara fungisida kontak dan juga sistemik dulu.
Karena ujar orang, oh diberi perekat itu kaina. Soal perekat, kita mempelajari soal fungisidanya dulu. Nah, ketika hujan terjadi, blak langsung hujan terjadi. Nah, hujan apapun ya, benda apapun itu pasti akan terkikis ketika kena hujan, betul tidak? Termasuk juga pestisida. Maka caranya ketika kita tidak ingin terkikis ketika hujan, dan kita tahu bahwa hujan juga menjadi salah satu sumber penyebab penyakit, maka pestisidanya atau fungisidanya gunakanlah lebih banyak yang cara kerjanya itu sistemik. Kenapa? Karena kalau pian pakai kontak, kontak hanya akan melindungi di permukaan saja. Maka ketika dia hujan, maka dia akan luntur. Mungkin ada yang mengakali, wah pakai perekat bisa tidak? Bisa. Ya kan, cuman nanti bakalan nambahin biaya. Dan yang namanya perekat, ada yang perekat yang murah, ada perekat yang mahal. Yang murah macam triple X, ada kan XXX. Nah, itu betul harganya belasan ribu saja. Nah, cuman bayangkan kalau hujan kayak semalam. Hujan yang kayak semalam yang sampai 2-3 jam tidak berhenti walaupun kecil, sekuat-kuatnya perekat tetap tidak akan mampu. Nah, kecuali Anda pakai yang lebih mahal, yang misalnya mereknya Spreader. Cuman harga Spreader itu 3 kali daripada XXX. Makanya saya bilang, kalau tidak paham ilmu hari ini, pian sesakti apapun orang, luntur kajian. Maka caranya adalah gunakan yang sistemik. Nah, cara kerja sistemik adalah dia melindungi dari dalam. Jadi caranya adalah ketika pian di sini, ketika pian tahu bahwa cuacanya sering banget terjadi hujan, maka di pagi hari, nah ingat di pagi hari, silahkan pian proteksi menggunakan fungisida sistemik. Nah, fungisida sistemik salah satu bahan aktif namanya adalah metiltiofanat. Nah, itu juga sistemik. Mereknya Topsin. Nah, itu sistemik. Nah, kemudian untuk busuk ranting, busuk batang ada namanya dimetomorf. Nah, kemudian lagi kalau bagi tanaman Bapak-bapak semuanya di sini yang sudah berbuah, ada bahan aktif namanya difenoconazole. Mereknya Tandem, mereknya Amistartop. Nah, itu juga sistemik. Ada namanya Piraklostrobin dari merek Cabriotop. Nah, itu juga sistemik. Kemudian lagi Azoxystrobin yang ada di dalam Amistartop. Nah, itu juga sistemik. Namun sistemik ini ketika Anda semprotkan itu wajib 4 jam minimal tidak boleh hujan. Tapi kalau sudah resap, dia akan mampu melindungi tanaman kita dari dalam selama 5-7 hari. Akan kita tahu di sini kan bahwa kalau kita pakai sistemik itu juga butuh waktu untuk terserap. Terserapnya itu dia butuh waktu 4 jam sebelum hujan. Maka sebaiknya ulun sarankan melakukan penyemprotan itu sebaiknya di pagi hari. Kenapa? Karena kemungkinan hujannya pasti lebih dari 4 jam. Coba kalau kita menyemprot sore hari. Sore misalnya selesai nyemprot jam 5. Berarti tak 5 tambah 4 berapa? 9. Berarti jam 9 harus hujan. Hujannya paling cepat harus jam 9. Faktanya terkadang jam 7 sudah hujan. Berarti cuma 2 jam. Berarti hanya sebagian saja yang bisa terserap oleh tanaman. Yang lain akan tercuci oleh hujan tersebut. Maka lakukan penyemprotan itu sebaiknya di pagi hari saja. Dan ketika pian menyemprotkan yang sistemik, cukup 1 kali saja. Dalam 1 minggu itu sudah mampu memproteksi asal itu sistemik. Namun kalau kontak itu dia kontak, berarti dia hanya melindungi bagian luar. Ketika hujannya sampai berjam-jam, ulun yakin kontak tersebut itu bakal terkuras atau bakalan hilang paling tidak setengahnya dari yang seharusnya. Artinya di sini kan kita kalau memang sudah tahu bahwa oh hujan di sini bisa mengikis kandungan pestisida kontak yang ada di daun tanaman atau batang tanaman, sebaiknya proteksi menggunakan sistemik. Lalu bagaimana dengan fungsi perekat? Ya tidak, fungsi perekat sebetulnya di musim hujan yang ulun sarankan bukan hanya perekatnya saja, tapi kemampuan penembusnya. Karena kalau kita nyemprot, plak-plak kita nyemprot, kemudian jatuh dan tidak diserap tanaman apalagi tercuci oleh hujan, maka segitu uang yang pian hilang. Segitu uang yang hilang akibat tidak tersemprotkan. Dan bayangkan kalau misalnya dalam 1 pohon
yang jatuh atau yang hilang sebanyak 10 mili. Ya, 10 mili, dan pian punya tanaman sebanyak 1000 tanaman. Berarti pian dalam 1000 tanaman 10 liter yang pian hilang. Dan bayangkan kalau dosis rekomendasi 1 mili per liter, berarti 10 mili pian hilang. Amistartop itu 50 mili. Berarti 1/5 di dalam Amistartop yang sudah hilang. Kemudian setelah kita membahas perekat di sini, hujan yang terjadi juga menyebabkan kelembapan yang tinggi pada tanah. Dan kelembapan yang tinggi pada tanah menyebabkan penyebaran penyakit terjadi luar biasa. Kita aja ketika musim hujan, kan musim hujan lebih gampang sakit daripada kemarau. Karena memang kelembapannya tinggi. Dan lagi juga, kenapa tanaman kita sakit? Terjadi namanya stres cuaca atau cold shock bahasa Inggrisnya. Dimana ketika yang sebelumnya tadi panas, ya tidak panas tidak tadi? Ini kan berubah tidak? Ya tidak? Tubuh kita sebetulnya sekarang ini sedang mekanisme pendinginan. Ya kan, tubuh kita ini pendinginan karena cuaca luar panas. Nah, tiba-tiba di tengah jalan saat bersepeda motor, tubuh kita sedang pendinginan, tiba-tiba cuaca berubah mendadak langsung kayak gini coba. Otomatis ini pendinginan, ya tidak? Nah, ketika blek langsung terjadi dan tubuh kita sedang pendinginan, kan tubuh kita sedang pendinginan. Di luar pendinginan juga, maka dingin ketemu dingin akan jadi semakin dingin sehingga imun tubuhnya lemah. Makanya kita kalau memang di jalan, kalau memang kehujanan, sebaiknya berteduh dulu. Biarkan dulu tubuh kita nih kemudian mekanismenya pemanasan. Nah, setelah mekanisme pemanasan, hujan nggak ada apa-apa. Tapi kalau misalnya saat kita panas-panas, tiba-tiba di tengah jalan hujan, tanpa berteduh, kemudian kita bertaruh, ulun yakin sampai di rumah garing. Karena memang tubuh kita belum punya waktu untuk merubah kerjanya. Nah, tapi tidak dengan tanaman. Tanaman, semua tanaman ketika menghadapi panas, dia pasti akan membuat mekanisme pendinginan. Makanya dia akan melayukan dirinya sendiri sebagai pertahanan diri akibat penguapan yang luar biasa. Namun ketika itu tiba-tiba langsung beberapa saat kemudian blek langsung hujan. Yang tadinya dia akan mekanisme pendinginan, tiba-tiba luarnya langsung dingin, blek langsung dingin. Akhirnya tanaman kita jadi sakit. Nah, kayak gitu. Jadi berkurangnya imun tanaman akibat cuaca, akibat hujan juga salah satu penyebab kenapa tanaman kita jadi sakit. Nah, selanjutnya juga setelah berkurangnya tersebut, penyebab yang selanjutnya adalah masalah akar.